Al-Quran itu banyak keberkahan-keberkahannya. Didengarkan menjadi pahala. Dibaca menjadi pahala juga. Apalagi diamalkan. Ditadabburi, difahami, kemudian diamalkan. Maka itu akan lebih maksimal lagi keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Jadi kalau hanya dibaca saja bagaimana? Ya dapat pahala. Bapak Ibu di rumah membaca Al-Quran, mendapat pahala. Mendapat rahmat Allah. Bapak Ibu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat Allah. Apalagi selain dibaca juga difahami isinya. Setelah difahami isinya, kemudian kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak mencoba atau berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu, maka selamanya kita tidak akan pernah tahu apa firman Allah, apa kalimat-kalimat Allah, apa petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Hanya sebatas pengakuan bahwa Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran kitabku. Nah sekarang ayo kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita tidak malu mengakui Al-Quran sebagai kitabku, Al-Quran pedomanku, tetapi kita sendiri tidak tahu apa isi Al-Quran itu? Coba kita renungkan. Bapak Ibu mengaku Al-Quran ini kitabku, Al-Quran ini pedomanku. Tapi diri kita sendiri tidak tahu apa isi Al-Quran. Loh kamu kok nggak tahu isi Al-Quran? Lapis gimana wong bahasanya bahasa Arab semuanya? Aku ya nggak ngerti bahasa Arab. Ya aku nggak tahu isi Al-Quran itu apa. Nah terus gimana? Yes pokoknya Al-Quran ini kitabku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar dan harus nawaitu niat yang kuat. Ya Allah, beri kesempatan di dalam sisa umurku ini untuk bisa memahami, mengerti apa isi Al-Quran itu yang selama ini menjadi petunjuk darimu ya Allah. Kita hidup ini sudah cukup lama. Pertanyaannya, apakah kita sudah betul-betul mengerti dan memahami isi Al-Quran itu apa? Kalau belum terlambat Bapak Ibu. Belum terlambat. Bapak Ibu silakan mencari kajian-kajian tafsir Al-Quran yang mengupas tuntas bagaimana maksud firman-firman Allah di dalam Al-Quran ini. Silakan. Mau di dekat rumah Bapak Ibu, mau di majelis taklim, di dekat tempat Bapak Ibu, ya. Mau di mana saja, mau online, silahkan. Yang penting ada upaya untuk memahami, mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran ini. Andai kata Bapak Ibu, dalam upaya kita mulai hijrah, mulai mencintai Al-Quran, dan berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini supaya kita paham dan tahu isinya. Lalu di tengah perjalanan, misalnya Allah memanggil kita mati, meninggal dunia. Maka mati kita dalam keadaan tholabul ilmi, dalam keadaan keseriusan, disaksikan oleh Allah, betul-betul sudah sungguh-sungguh di dalam mengkaji firman-firman Allah, di dalam mengkaji Al-Quran ini. Dan besok pada hari kiamat Al-Quran ini akan datang
kepada kita, akan menolong, memberikan syafaat kepada kita. Diberi hak oleh Allah, diberi hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Man ja'alahu amamahu, qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, akan menuntun orang itu menuju surga. Inilah salah satu motivasi kita. Motivasi kita adalah supaya kita mendapatkan keberkahan yang Allah berikan melalui kitab suci Al-Quran ini. Di dunianya insya Allah kehidupan kita juga akan semakin baik. Di akhiratnya insya Allah akan didampingi oleh kitab suci Al-Quran yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bismillah, nawaitu kita kuatkan. Apa sih yang kita cari? Apa kita mau sibuk terus mengejar dunia kita? Semuanya akan kita tinggalkan. Saatnya kita mulai luangkan waktu untuk mempersiapkan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.